sama gua Darmanto Damo. Oke guys, hari ini guys kita akan coba si action cam dari Akaso V50X guys. Gimana kalau misalkan kita taruh di atas motor ini guys, dan kita akan coba keliling-keliling dan kita lihat hasilnya gimana nih guys ya. Nah sekarang gua taruh di posisi sini guys, di atas speedometer guys ya. Maka kita akan coba cek ke depan guys ya. Langsung kita akan lihat videonya ya. Let's go. Nah guys, langsung kita akan lihat gimana hasil dari stabilnya atau enggak guys ya, kalau misalkan ditaruh di atas speedometer seperti ini guys. Karena kan pasti kan goncangannya kuat banget guys ya. Dan kita akan hasil seperti apa guys ya dari si Akaso V50X nih guys ya. Kita nyalakan dulu di sini. Oke, nyala nih, langsung kita akan merekamnya. Oke, langsung kita akan rekam dan kita akan jalan. Oke guys, jadi ini untuk perjalanan kita ya. Ini gue lagi keluar dari perumahan nih guys. Jadi sini kita akan belok ke kanan ya. Kita akan masuk jalur kampung dan juga kita akan lihat sini karena banyak banget untuk dari jalan berlubangnya. Kita akan lihat gimana hasilnya di sini guys ya. Oke, mungkin ini gambar aslinya. Nanti kita akan coba kita color grading guys ya, hasil seperti ini guys. Nih, nah ini dia color gradingnya dari aplikasi KineMaster guys ya di sini ya. Di sini gue pakai mode filter yang cold. Oke, ini dia turunan. Nah guys, gimana guys ya, tuh ya hasilnya cukup oke juga guys ya kalau misalkan kita lihat dari kestabilannya. Nah depan ini lagi ada jalan rusak nih guys, tuh jalan berlubang. Ini kondisi juga habis hujan ya, jadi agak becek dan udah licin. Nah kita akan hajar di sini. Nah tuh guys, lihat ya, ini udah bagus nih guys ya untuk dari hasilnya dari si Akaso nih guys. Tuh ya, udah benar stabil banget di sini guys ya. Walaupun itu gua taruh di atas speedometer guys ya, pasti kan kalau misalkan ada motor itu pasti digoyang-goyang. Beda kalau misalnya kita taruh di helm ya, itu di helm mungkin lebih agak stabil. Nah kalau misalkan di atas motor itu kan otomatis dia akan apa ya, bergelombang gitu guys. Nah lihat di sini nih. Nah nih, oke. Tuh ini jalan juga cukup hancur juga guys. Tapi hasilnya lumayan juga ya, oke juga ya dari si Akaso ini ya. Nah oke guys, di sini guys ya gua akan berbagi apa ya, kelebihan dan kekurangan dari si Akaso ini guys ya. Kurang lebih sih gue pakai cukup lama juga ya. Jadi guys sebelumnya tuh gue pakai kamera Brica guys ya yang Ace. Nah tapi sekarang gue coba untuk dari si Akaso V50X ini guys. Nah gimana guys ya, kita lihat hasilnya. Oke, pertama di sini yang setelah gue pakai itu dari kelebihannya guys ya. Yang pertama ya, di sini yang gue suka guys, dia tuh udah supportnya atau enggak outputnya guys ya, dia tuh 4K atau nggak 4K guys ya. Jadi hasil juga udah bening banget guys, 4K ya. Dan juga lihat di sini guys, tuh hasil juga walaupun kita nggak di color grading itu benar-benar hasilnya benar bagus banget dari 4K tersebut guys, walaupun cuma 30 fps ya kalau nggak salah ya. Nah yang kedua guys, di sini dia terdapat ada port mic eksternal guys ya. Ya walaupun saat pembelian kita tidak dapat mix eksternal guys, beda sama si Brica ya. Kalau misalnya Brica tuh walaupun kita pembelian itu udah dapat namanya mic eksternalnya. Nah kalau misalkan si Akaso ini belum ada, jadi ya kita kalau misalnya mau kita beli terpisah guys ya. Nah oh ya guys, di sini guys ya, di sini gue menggunakan dari suaranya handphone ini guys, suara handphone ya. Jadi kalau misalkan gue menggunakan suara dari si Akaso tersendiri, itu suaranya akan terdengar kecil. Beda kalau misalnya kita pakai mix eksternal guys ya. Nah di sini gue kan nggak pakai mix eksternal, jadi di sini gue pakai recordnya pakai handphonenya nih, dari handphone ya, suara handphonenya ya. Oke guys, di sini udah kita lihat di sini ya. Ini ada turunan lagi nih yang cukup terjal juga. Oke guys tuh ya, masih bisa oke gitu ya, masih bisa ditanggulangi juga untuk dari kestabilan si Akaso ini guys. Nah oke, itu yang kedua ya, Nah yang ketiga guys ya, di sini dia udah ada namanya Ace Electric Image Stabilizer guys, itu yang 2.0 guys. Nah ini guys yang kalian udah sendiri guys, di sini nih untuk dari kestabilannya ini oke banget guys. Kalau sama GoPro ya, ya kurang lebih beda-beda tipis guys. Ya memang sih lebih unggul si GoPro, tapi kalau misalkan kita lihat untuk dari kestabilannya ini udah oke banget guys. Kalau misalkan kemarin kan gue udah bandingin sama si Brica ya. Mungkin nanti kalau misalkan pengen lihat ya untuk dari videonya itu ada di link di atas ya, atau enggak nanti cek aja di YouTube gue juga. Itu Brica masih agak seki-seki guys, masih agak gerak-gerak gitu. Tapi kalau misalkan si Akaso ini benar-benar stabil banget guys. Itu yang gue suka dari si Akaso V50X ini guys ya. Walaupun gue belum coba yang si Brave 7 atau Brave 8, tapi dari si Akaso ini udah oke guys. Dengan harga yang terjangkau guys, cuman
satu komaan aja tapi udah dapat hasil tuh yang oke gitu. Entah mungkin dari fitur-fiturnya ya, ace-nya, dan juga atau ada support 4K-nya, itu gue suka banget dengan harga yang cukup affordable banget ya untuk dari buat kalian nih yang pemula buat action cam atau nggak buat main motovlog. Nah ini guys ya, ini salah satu rekomend buat kalian semua nih yang lagi cari action cam buat motovlog guys. Kenapa guys ya? Karena kan kalau kita di motor tuh ya kayak gini nih, stabil karena motor karena jalanan yang goncang-goncang, tapi dia pakai sini stabil banget guys. Itu dia yang gue suka. Ada ace-nya yang 2.0. Nah, yang keempat nih guys ya, yang keempat ya. Dalam pembelian ini guys ya, si Akaso itu terdapat 2 buah baterai ori nih guys dari si Akaso-nya. Nah, ini guys yang penting banget guys. Apalagi guys kalau misalnya kita buat vlog ya, atau nggak motovlog atau nggak vlogging ya, atau kita buat rekam-rekam lah, traveling, ini pas banget guys. Kenapa guys? Karena kita dikasih 2 buah baterai sekaligus. Karena kalau misalkan produk yang lain guys ya, itu dikasih cuma 1 aja. Jadi lebihnya kita beli sendiri. Nah, tapi kalau misalnya ini dikasih 2 loh guys. Jadi benar-benar enak banget. Dan juga ngecas itu ngecasnya juga nggak satu-satu atau nggak ngecas di dalam kameranya, tapi dikasih port untuk casan juga. Jadi kita bisa ngecas sekali 2. Nah, itu tuh yang penting tuh. Jadi kita bisa lama tuh untuk penggunaan dari si kamera ini. Kurang lebih guys ya, kalau misalkan gue pakai di full terus ini untuk si baterainya itu nggak sehari sih, paling 1 sampai 2 jam guys. Kalau misalnya 1 sampai setengah 2 sampai 1 sampai setengah jam lah, 1 sampai setengah jam itu 1 buah baterai kalau misalkan ini full rekam terus ya. Tapi kalau misalkan kayak gue buat nge-vlog itu kurang lebih sih baterai ya 3 jam 4 jam lah guys, atau nggak sehari cukup tuh kalau misalkan kita rekam yang momen penting-penting aja. Nah itu guys ya, yang paling penting tuh baterainya dapat 2 nih guys. Nah yang kelima ya, yang kelima di sini yang gue suka juga guys, karena dia udah ada namanya WiFi ya, atau enggak buat transfer data nih guys. Jadi kalau misalkan kita mau hasil video yang ada di Akaso ini atau nggak di kamera, kita bisa mentransfernya itu menggunakan WiFi ke handphone kita. Jadi bener-bener cepet banget gitu guys. Jadi kita nggak usah colokin lagi pakai itu OTG atau enggak ya micro USB gitu ya, colok ke flash disk atau apa ya, nggak usah. Jadi tinggal langsung by WiFi aja. Jadi nanti tinggal pindah data dari handphone ke dari si kameranya ke handphone kita guys. Jadi kalau kita langsung mau upload nih di medsos kita atau kita mau upload di Instagram ya, atau di Reels atau di TikTok lah ya, itu kita bisa langsung upload guys. Jadi benar-benar simple banget untuk dari transfer datanya si Akaso ini guys. Nah ada apa lagi ya kira lebih ya, kelebihannya oke. Nah lagi nih guys, kelebihannya itu adalah kamera itu guys ya. Kamera ini dia udah layar sentuh alias touchscreen guys. Jadi tuh kita pengoperasian ya tinggal nggak usah lagi tuh menggunakan atau enggak yang joypad itu ya, yang di kanan tuh, kanan kamera ada tuh ya, atas bawah. Nah tapi kalau misalkan si Akaso ini guys, dia udah semacam seperti GoPro guys. Kenapa? Karena GoPro sendiri aja itu udah touchscreen ya dari si ininya layarnya. Nah si Akaso juga sama guys, dia juga udah touchscreen, jadi mempermudah kita guys. Nah itu dia guys ya untuk kelebihan dari gua guys. Nah mungkin kalau misalnya ada kelebihan dari kalian semua guys, saya coba kasih terus di kolom komentar ya. Jadi kita sini biar sharing aja. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau beli action cam, mau beli perbandingan antara si ini Akaso, bisa guys. Nah itu dia untuk dari kelebihan si Akaso-nya. Ada kelebihan, ada kekurangan juga guys. Nah di sini guys untuk kelebihan untuk kekurangannya, yang pertama itu buat sebagai motovlog nih guys ya, itu agak susah guys. Kenapa? Karena dia tuh tidak ada namanya LED indikator di depan kameranya guys, nggak ada. Kan kalau misalkan yang produk lain tuh ada ya. Jadi kita tuh apa fungsinya? Ada LED. Jadi kalau misalnya kita mau rekam, itu kelihatan tuh posisi ngerekam atau enggak. Karena kalau misalnya kita ngerekam tuh LED-nya pasti berwarna merah ya, atau nggak ada putih. Nah itu otomatis ngerekam. Nah kalau misalkan si Akaso kan ini nggak ada ya. Jadi kita nggak tahu kalau misalkan ini ngerekam atau enggak. Jadi otomatis kita kalau misalkan mau lihat rekam atau enggak, kita buka dah. Kita lihat manual. Oh ini udah rekam nih, baru kita jalan lagi. Kayak gitu guys, yang kekurangannya. Nah yang keduanya guys ya. Yang tadi tuh tidak dapat mix eksternal. Jadi kita beli lagi nih, spend lagi buat beli mix eksternalnya. Ya walaupun kan emang hasil suara si Akaso ini agak
kecil guys ya dibandingkan sama merek yang lain ya gitu. Jadi nggak ada mix eksternalnya. Kalau kita mau beli ya ada juga gitu guys ya. Nah yang yang ketiga guys ya, output suara mic itu kecil. Yang tadi gue bilang guys, suara kecil. Nah, mungkin contoh seperti ini guys. Sini guys. Oke. Cek 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini suara dari Akaso gimana? Ini tanpa adanya waterproof guys atau anti airnya ya di sini ya. Semua tuh langsung aja ke kamera bodinya. Ini merupakan suara dari Akaso gimana? Oke, berikutnya kita akan coba suara ya dari GoPro Hero guys. Halo, gimana suara dari GoPro? Untuk dari suara juga seperti biasa gue ngomong biasa, tidak ada di kenceng-kencengin atau enggak. Di sini juga ada sedikit angin berangin dan cuaca agak-agak mendung. Oke, ini suara dari si GoPro. Gimana dari GoPro? Coba kalian tulis compare suara dari. Nah, jadi itu kecil suaranya. Walaupun kemarin gue udah sempet adu ya sama si Brika atau sama si GoPro, ya memang sih mereka lebih unggul gitu kan ya. Jadi mic-nya suaranya kecil. Tapi ya kalau misalnya kita mau ngedit ya, di editing kita bisa juga sih. Kita tinggal naikin suaranya lagi, tapi ya kadang suka pecah, kadang juga enggak gitu guys. Itu dia kalau ya kita bisa akal-akalin sih untuk dari suara si mic ini. Nah, yang keempat ini guys ya. Yang keempat ya kadang sih gue juga sempat buat video untuk dari malam hari juga ya. Nah, malam hari di sini guys ya, dia tuh suka ada noise-nya gitu, noise kecil gitu. Pas kalau misalkan lagi low light-nya. Tapi selebihnya sih oke guys, kalau misalkan dari si Akaso ini guys ya. Jadi menurut gue sih itu guys ya untuk kelebihan dan kekurangan dari si Akaso V50X ini guys. Nah, coba guys ya, menurut kalian ya yang udah pakai Akaso ya, coba kalian share juga di sini ya di kolom komentar. Apalagi nih yang belum gue sebut dari kelebihannya dan kekurangannya dari si Akaso V50X ini guys. Dan gue juga dengar nih ya, itu Akaso juga udah ngeluarin produk terbaru lagi namanya Akaso V50X Pro ya. Itu yang gue dengar. Tapi banyak yang komen-komen juga katanya sih lebih bagusan yang X ini guys. Katanya gue juga belum tahu ya, belum pernah nyobain. Oke guys ya, kita sampai juga nih di daerah Cikarang Baru atau enggak di Jababeka guys ya. Di sini tempatnya banyak banget makanan dan juga banyak kuliner juga. Dan setiap masih tempatnya enak kalau misalkan masih banyak yang penghijauan gitu guys, masih banyak taman-taman ya buat kita buat bikin video. Gue kebanyakan bikin video di sini guys ya, buat dari video-video action cam atau nggak bikin video-video drone di sini guys tuh kan. Atau nggak mungkin buat cari-cari makan di sini tahu enak guys ya. Mungkin buat warga Cikarang atau nggak yang sekitarnya Kabupaten Bekasi lah guys ya, atau Cibitung pasti tahu ya guys tempat ini ya, karena tempat ini benar-benar ramai banget kalau misalnya kita lagi buat hangout atau enggak ya buat cari angin lah ya malam-malam ya, kita di sini oke banget guys. Tuh tempatnya juga masih bagus. Jadi kurang lebih sih hampir perkotaan gini guys ya. Jujur guys sih guys, gue sih belum pernah guys ya. Ini baru pertama kali gue kalau misalkan gue pakai motovlog gini guys. Gimana nih guys kalau misalkan nanti kita gas lagi, kita bikin motovlog gitu guys. Mungkin foto-foto daerah Cikarang gitu guys. Gimana nih? Menggunakan dari si Akaso ini guys. Gimana nih? Oke. Guys, mungkin ini dulu guys ya untuk dari pendapat gua dari mengenai si Akaso V50X ini guys ya. Kesimpulannya gimana? Rekomen atau enggak? Yes. Untuk gua sih guys ya, buat yang pemula atau enggak yang enggak pemula guys ya, ini rekomen banget buat kalian semua yang lagi cari action cam dengan budget affordable. Ya, ini dia Akaso. Kalau yang lain sih gua belum dapat juga, karena ini udah lumayan guys untuk dari fiturnya, kestabilannya, output videonya. Ya mungkin kalau suara kita masih bisa akalin lagi guys ya, tinggal di editing aja, suaranya tinggal di up lagi. Ini dia guys. Oke, menurut gue sih guys ya. Jadi guys, mungkin lo kalau misalkan suka nih sama videonya, like dan di subscribe guys ya. Kalau ada saran gitu namanya guys, langsung kan di kolom komentar mengenai si Akaso ini seperti apa ya. Coba langsung aja di kolom komentar. Dan buat yang teman-teman yang udah pakai si Akaso ini, boleh kita sharing-sharing di bawah biar teman-teman tahu nih yang belum pakai si Akaso atau nggak yang lagi pertimbangan ya untuk membeli action cam. Ini boleh salah satu contoh videonya guys. Jadi guys, sampai ketemu next video sama gue Darmanto. Dadah.